Selamat datang di Ngakak Politik, di mana politik dibahas pakai otak, tapi tetap sambil ngatak, biar gak stres lihat tingkah elit negeri ini yang kadang lebih absurd dari ending sinetron. Hari ini, kita bahas isu yang berat, dalam, dan potensial bikin sejarah nasional jadi kayak novel Wattpad, penulisan ulang sejarah Indonesia. Ceritanya begini, lagi asik ngopi, tiba-tiba elit-elit bangsa buka wacana. Sejarah Indonesia perlu ditulis ulang, supaya lebih objektif, inklusif, dan modern. Wah, cakep. Tapi rakyat auto curiga. Ini mau tulis ulang sejarah, atau nulis ulang peran siapa yang pahlawan, siapa yang kelakuannya ambyar, tapi tetap pengen disebut reformis berjiwa nasionalis? Pertanyaannya, apa memang sejarahnya yang keliru, atau elit-elitnya yang geli sendiri lihat masa lalu, terus pengen hapus jejak? Soalnya ya ada potensi nih. Tiba-tiba bab G30S jadi kronologi patah hati bangsa, reformasi 98 jadi drama mahasiswa tersakiti, dan nanti bab Jokowi ditulis dengan judul Anak Tukang Kayu, Raja Infrastruktur, dan Ayah dari Semua TikTokers Politik. Para pendukung wacana ini bilang, sejarah harus adil, Bung. Jangan cuma versi Orde Baru dan Orde Lama. Betul, tapi adil itu beda sama sesuai pesanan. Kalau sejarah disesuaikan sama yang lagi berkuasa, ya ujung-ujungnya buku pelajaran jadi katalog pencitraan. Dan kita nggak butuh buku sejarah yang isinya cuma kutipan Instagram dan testimoni buzzer. Sementara itu, para penentang ide ini mulai gelisah. Mereka bilang, loh, jangan-jangan ini akal-akalan buat ngehapus dosa masa lalu. Haduh, jangan-jangan 20 tahun lagi anak cucu kita belajar sejarah dari TikTok. Guys, hari ini kita bahas Perang Diponegoro part 1-17. Jangan lupa follow ya. Coba bayangin, sejarah kita ditulis ulang kayak gini. Dulu bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi itu bukan penjajahan, itu program magang internasional. Terus pas bab reformasi, mahasiswa turun ke jalan bukan untuk menumbangkan rejim, tapi untuk konten heroik demi endorse skincare. Astaga, sejarah macam apa itu? Bro, sejarah itu emang nggak boleh dibekukan. Tapi juga jangan dipermat kayak akun fake di media sosial. Kalau dulu sejarah ditulis buat mengenang perjuangan, jangan sekarang malah ditulis buat ngenjot citra orang tertentu. Kita semua pengen sejarah yang jujur, bukan sejarah yang diedit biar kelihatan glowing dan minim noda kayak muka pakai filter beauty 100%. Jadi kalau nanti kamu dengar ada yang teriak, sejarah harus ditulis ulang, kamu jawab aja, oke bang, asal jangan ditulis pakai nyet nibul. Karena sejarah itu warisan bangsa, bukan warisan parpol, bukan juga warisan mantan pejabat yang masih baper gak disebut di buku bab 7. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih di Ngaka Politik, tempat di mana sejarah bisa bikin mikir, tapi juga bisa bikin ketawa, sampai lupa bayar cicilan.